Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan em, untuk codingannya. Di sini yang pertama saya mempunyai codingan menubar menuku, di mana di sini adalah untuk memanggil menu-menu seperti dashboard, kayak barang, transaksi cetak, produk, laporan, dan juga tren statistik serta stoknya. Nah, di sini produknya itu adalah list, kemudian dolar M-nya itu sama dengan produk dan dolar S-nya itu sama dengan list. Itu untuk barang, dan dolar M sama dengan transaksi, dolar S sama dengan form itu untuk transaksi. Nah, untuk listnya ini adalah dolar M-nya itu produk, transaksi, dan report, dan dolar S-nya itu list from cetak. Nah, di mana yang tiga ini itu terdapat dalam kelas linknya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat codingan untuk menunya. Di sini codingan untuk menu saya di sini terdapat declare type 1, kemudian session start. Nah, di sini fungsi aman untuk untuk mencetak stringnya, function exist and code UTF-8. Nah, di sini ada data login yang dimana username-nya itu ada Safira dan juga passwordnya itu NIM saya sendiri, yaitu 1R023100998. Nah, di sini juga ada proses loginnya, kemudian proses logout. Di proses loginnya itu kalau misalkan kita memasukkan username atau password yang salah, maka akan muncul username atau password salah. Nah, di sini proses logoutnya. Di sini ada kode HTML-nya, kode HTML ya, kode HTML. Di sini kode HTML, kemudian ada CSS untuk mempercantik yang sana. Nah, kemudian di sini ada login box-nya. Kemudian login. Nah, di sini setelah login ini maksudnya setelah login maka halaman itu akan langsung ada di dashboardnya, langsung menuju dashboard. Kemudian function action, yaitu kontennya. Ini adalah fungsi konten sesuai menu yang ada di dashboard tadi. Nah, ini isi dashboard saya, di mana di sini ada set card yang isinya pendapatan tadi, kemudian transaksi, produk dan juga produknya. Kemudian di sini ada fitur unggulannya, kita lewatkan saja. Ini juga ada middle sessionnya atau profilnya, kemudian lanjut ke CSS dari dashboard saya tersebut. Nah, di sini ini CSS-nya, CSS dari dashboard. Nah, di sini adalah untuk memanggil ini dir untuk memanggil menu bar dari menuku. Maksudnya di sini itu tuh kepanggil dari apa yang ada di menu bar menuku yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di mana di sini kontennya itu adalah $M dan juga $S. Nah, di sini adalah transaksi JSON, script dari transaksi JSON. Di sini maksudnya ini adalah script dari tampilan-tampilan awal yang ada di dashboard yang seperti transaksi, kemudian produk, dan juga total transaksi tadi yang di awal yang ada di dashboard saya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke grafik. Nah, di sini di grafik ini, di dalam grafik ini saya sesuaikan dengan berjalannya transaksi JSON. Jadi
untuk transaksi untuk tampilan grafiknya itu memang bar, yaitu batang. Tapi di sini saya kaitkan ke transaksi JSON agar grafiknya sesuai dengan data yang sudah berlaku di dalam data itu. Nah, di sini juga ada chart.js, yaitu array values. Kemudian di sini saya gunakan tren penjualan barang untuk judulnya. Nah, di sini ada script my chart. Kemudian ini type-nya bar. Kemudian labelnya itu adalah jumlahnya yang terjual. Labelnya. Nah, begitu. Kemudian ada apa juga? Stok ya. Ya. Untuk stok barang di sini juga saya menggunakan stok barang JSON agar bisa terpanggil, agar bisa dilakukan. Kemudian di barangnya itu juga ada fungsi simpannya, kemudian ada fungsi tambah atau update stoknya seperti yang sudah terlihat tadi. Kemudian data JSON saya itu kode pemanggilannya itu ada dir-nya itu untuk kode pemanggilan JSON-nya. Nah, ini menghapus fungsi baca data. Ini fungsi simpan JSON-nya, kemudian ini tambah update-nya. Kemudian fungsi tampilan tabel stoknya, kemudian ini ada HTML-nya dan juga CSS-nya. Nah, ini adalah isi tabelnya. Format isi tabelnya, nomor, nama barang, dan juga stoknya. Begitu. Dan ini juga tambah atau update stok barangnya. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi, dimana transaksinya itu saya di sini menggunakan beli PHP. Nah, di transaksinya itu ada jual beli dan penggunaan JSON-nya itu ada di dir-nya. Ada transaksi JSON-nya. Di sini menggunakan transaksi JSON, stok barang JSON dan juga transaksi JSON-nya. Nah, di stok barang JSON-nya ini adalah sumber barang dari sumber barang yang akan dibeli, maksudnya list barang yang akan dibeli. Di sana udah ada tercantum listnya, tinggal diklik. Kemudian di transaksi JSON-nya ini agar transaksinya itu tersimpan ke simpan transaksi gitu. Nah, di transaksi itu ada laporannya itu berbentuk ini kayak nota gitu. Di sini juga di transaksinya itu ada hapus item tadi ya yang sudah kita lakukan. Kemudian ada selesai belanja. Nah, setelah selesai belanja itu akan simpan transaksi. Nah, kemudian update stok berdasarkan keranjang. Ini itu update stok berdasarkan keranjang ini berfungsi agar setiap transaksi dilakukan, maka keranjang atau stok yang ada di stoknya itu akan berkurang sesuai transaksi yang sudah berlaku gitu. Kemudian ini vertical session ini akan otomatis langsung kembali ke dalam tampilan awal transaksinya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Kemudian mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Pina Safira Kudratillah dengan NIM S1R02310098. Di sini akan mempresentasikan hasil dari webnya. Kemudian di sini yang seperti yang sudah kita lihat di layar ya, di sini sudah ditampilkan menu login yang dimana di sini ada username dan juga passwordnya. Nah, sekarang kita masukkan username dan juga passwordnya. Kemudian tekan masuk. Maka akan langsung menuju dashboard menu toko cahayanya. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa tampilan. Yang pertama ada pendapatannya, yang dimana pendapatannya itu berasal dari keseluruhan pendapatan yang sudah terjadi. Kemudian transaksinya, ini adalah keseluruhan transaksi yang sudah terjadi. Kemudian produknya adalah berapa banyak produk yang ada di toko itu. Kemudian di sini juga ada fitur unggulan dan juga grafik penjualan mingguan. Nah, di mana grafik penjualan mingguan ini adalah untuk melihat berapa hasil penjualan untuk minggu ini. Begitu. Mungkin kita lanjut. Nah, di sini ada produknya ini menampilkan berapa banyak barang atau produk yang ada di toko ini. Nah, di sini juga ada grafik penjualan mingguan, di mana di sini itu menampilkan hasil dari penjualan setiap per minggu. Di sini juga ada fitur unggulannya dan juga profil dari tokonya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada barang. Nah, ketika kita mengklik barang, maka akan muncul kelola barang toko seperti berikut. Nah, di dalam kelola barang ini terdapat daftar barang, kemudian ada tambah barang baru. Nah, di sini untuk fitur yang pertama itu tambah barang baru. Di sini kita bisa menambah barang baru apa yang kita mau. Nah, dan juga di sini di dalam fitur daftar barangnya itu terdapat beberapa aksi. Yang pertama itu mengedit dan yang kedua itu menghapus. Nah, jika kita menekan edit, maka akan tampil edit barang seperti ini. Di sini kita bisa mengedit, mungkin kita akan mengubah harga dari barang tersebut atau mungkin kita akan menambahkan stoknya, nanti akan otomatis tersimpan di tabel ini. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi. Nah, di menu transaksi ini kita bisa memesan apa yang akan kita pesan. Nah, sebelum bisa memesan kita harus memasukkan nama terlebih dahulu, misalkan. Nah, di sini kita akan menyimpan nama, kemudian akan muncul pilihan barang, kemudian jumlah barang yang akan dibeli dan juga keranjang belanjaan. Nah, di sini kita akan pilih barang, misalkan kita akan membeli sepatu. Nah, misalkan kita akan membeli sepatu itu sebanyak 2 sepatu. Maka selanjutnya kita masukkan keranjang dan keranjangnya akan terisi. Nah, kalau misalkan kita ingin membeli barang yang lain lagi, bukan hanya sepatu, kita tinggal memilih barang lagi, kemudian masukkan berapa yang akan dibeli dan juga kemudian tekan masukkan keranjang, maka akan otomatis nambah di sini. Nah, kemudian selesai itu jangan lupa menyelesaikan dan juga simpan transaksi. Nah, agar bisa disimpan di lokalhostnya. Nah, setelah menyimpan, transaksi tersebut akan kembali ke tampilan utamanya, yaitu pusat transaksinya, ke tampilan awal. Nah, selanjutnya itu ada cetak. Di cetak ini kita akan mencetak resi transaksi yang sudah berlaku tadi. Nah, caranya itu kita tekan cetak. Di sini sudah ada nama, kemudian ada tanggalnya, kemudian barang yang dibeli, berapa barang yang akan dibeli dan juga total harga dari barang tersebut. Nah, di sini untuk mencetaknya, pertama kita tunggu di loading ya. Ini itu akan
menambahkan reaksi yang tadi. Kemudian jika ingin mencetak, kita tekan print dan itu akan langsung diubah dokumennya menjadi PDF biasanya. Nah, kemudian kita lanjut ke produk. Nah, di produknya ini ada laporan. Nah, ketika kita menekan laporan, nah di laporannya ini nanti akan ada laporan harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, di sini laporan harian ini terdapat laporan pada hari ini. Di sini kenapa 7 juta terlebih? Karena tadi saya sudah mencoba sebelum ngetek ini. Jadi ini total hari ini, kemudian ini total minggunya, dan ini total bulan ini. Nah, ini adalah daftar semua transaksi yang sudah berlaku dari tanggal 22 bulan 9 sampai tanggal 12 bulan 10. Nah, di sini kita bisa mencetak laporannya. Tampilan untuk mencetak laporannya itu sama seperti yang tadi. Ketika kita menekannya itu akan diarahkan untuk menjadikan PDF terlebih dahulu, baru kita print gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tren statistik. Nah, di tren statistik ini, di sini saya menaruh tren penjualan barangnya, di mana di sini berfungsi agar kita bisa mengetahui barang apa yang paling laku terjual dalam toko ini. Nah, di sini dapat kita lihat yang paling laku terjual itu adalah papan tulis, yaitu sebanyak 150 buah papan tulis yang sudah terjual. Nah, sedangkan di sini yang paling sedikit itu ada 2 ya. Di sini ada tas sekolah dan juga laptop, hanya terjual 4. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada stok. Yang selanjutnya itu ada stok. Di stok ini akan menampilkan stok barang yang ada saat ini. Nah, di mana di sini ketika kita sudah melakukan transaksi, maka stoknya akan berkurang secara otomatis. Nah, di dalam stok ini juga kita dapat menambah atau mengupdate stok barang yang akan kita jual di toko ini gitu. Untuk menambahnya kita bisa menggunakan form di bawah. Kemudian kita juga bisa mencetak stok barang yang ada saat ini gitu. Nah, untuk yang terakhir ada menu logout. Nah, di logout ini kita akan ditampilkan langsung ke halaman awal seperti yang tadi. Kita coba ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari saya tampilan web untuk hasilnya ya. Sekian.